Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkanlah saya Ibu Titik Suryanti ya, pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Anak-anak, tentunya kalian sudah mengenal saya ya lewat MPLS kemarin ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, apa sih yang ditempati oleh manusia? Tentu saja ruang ya. Dan manusia itu sendiri akan berinteraksi dengan ruang atau manusia melakukan interaksi. Jadi di sini Ibu akan memberikan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ini adalah contoh bahwa setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Jadi tidaklah sama antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, ini contoh adalah wilayah atau daerah pesisir pantai. Ya, ada pantai, ada pesisirnya, ada pulau di sini. Ya, nah, berbeda dengan ini anak-anak ya, dataran rendah. Ada bukit, ada persawahan, ada jalan raya. Beda sekali ya. Dari yang tadi ini pesisir pantai dengan daerah dataran rendah. Begitu juga dengan daerah pegunungan, beda. Ya. Nah, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Indonesia sebagai wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah atau negara lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini tadi hasil daripada wilayah pesisir pantai berupa ikan. Kalau di wilayah pegunungan ini bisa berupa sayur mayur dan buah-buahan. Kalau dataran rendah tadi menghasilkan padi, jagung, palawija. Ya. Tempat wisata di pegunungan juga bisa, ya. Di pantai juga bisa, di dataran rendah juga bisa. Jadi di sini pengertian interaksi menurut Bintarto adalah merupakan suatu proses maksud saya yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari asal menuju daerah tujuan. Jadi, interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi ada 3, ya. Nah, ini contoh ya. Contoh interaksi antar ruang berupa pergerakan orang.
yaitu contohnya perjalanan menuju tempat kerja, migrasi atau perpindahan penduduk, perjalanan wisata, perjalanan haji, perjalanan umroh, pertandingan olahraga antar negara, dan lain sebagainya. Sedangkan interaksi antar ruang berupa pergerakan barang, contohnya adalah perdagangan antar wilayah, perdagangan antar pulau, dan perdagangan internasional. Contoh interaksi antar ruang berupa informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Contohnya adalah pengiriman informasi atau modal. Istilah interaksi. Interaksi dalam pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Jadi 3 interaksi tadi, kalau pergerakan manusia dinamakan mobilitas penduduk, kalau perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, kalau perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Nah, kondisi bagaimanakah yang mengakibatkan terjadinya interaksi ke ruangan? Ada 3 kondisi anak-anak di sini. Pertama adalah saling melengkapi, kedua kesempatan antara atau opportunity, dan kemudahan transfer atau transferability. Ya. Pertama, saling melengkapi di sini maksudnya adalah wilayah-wilayah yang berbeda ini menghasilkan komoditas yang berbeda juga, sehingga saling melengkapi. Kesempatan antara maksudnya di sini adalah bila ada suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik, maka tempat asal sebagai tempat asal maupun tempat tujuan, sehingga akan dipilih dibandingkan dengan suatu lokasi yang menawarkan alternatif kurang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarananya baik, maka akan selalu banyak interaksi di sini dibandingkan dengan wilayah yang infrastruktur sarana dan prasarananya tidak baik. Jadi, apabila suatu wilayah memiliki infrastruktur yang baik, dengan sendirinya akan sering dikunjungi oleh banyak orang. Nah, tugas kalian adalah mencari beberapa wilayah yang saling membutuhkan di Indonesia. Ya, Indonesia ini banyak sekali wilayahnya karena banyak pulaunya ya. Tentu saja memiliki hasil atau produksi yang berbeda-beda di setiap wilayah tersebut. Kalian tugasmu adalah mencari beberapa wilayah yang saling membutuhkan di Indonesia. Begitu anak-anak pembelajaran daripada pagi hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, tetap belajar dan belajar. Terima kasih.